Ada pun doa-doa yang datang lewat hadis sahih fi waktin di dalam satu waktu au halin atau keadaan fa'azdolbihi, maka kita menyibukkan diri bihi dengan pikiran itu afdhalu jadi utama. Ini jadi Quran secara umum kan adalah hafdzul. Ini rujukan Quran kan. Bagaimana Quran ini adalah nomor satu. Tapi kalau ada datang Rasulullah SAW ini mengajikan suatu amalan tidak Quran, pikiran di saat tertentu, memang hadiah sahih seperti baca sholat, ya tak? Baca sholat apa? Ada istighfar, ayat kursi, terus apa? Subhanallah 33 kali. Itu lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sahabatku semua, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah daripada Masjid Tempatan, Masjid Miftahul Jannah, jamaah dari Masjid Siti Nabilah, semoga dikasih rahmat, hidayah, istiqomah, amin, untuk menambah ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Hadir rahimakumullah, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, karena pada sampai detik ini kita senantiasa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bisa nafas, jantung kita berdetak masih stabil, kasih kesehatan lahir batin. Semoga ini membawa keberkahan dari hidup kita, bisa dijadikan modal untuk ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadir rahmatullah. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan kembali ya untuk bertemu dalam suasana ketaatan, yaitu thalabul ilmi, dalam rangka perbaikan diri, karena daripada makalah Nabi Muhammad SAW, sabda beliau yang maksudnya adalah ketika seorang ini diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan pahamkan dia di dalam masalah agama. Berarti tatkala kita menginginkan diri kita menjadi orang baik, saran satu-satunya adalah kita terus menggali ilmu agama sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Semakin tinggi ilmu agama kita telah diamalkan, maka itulah tingkat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah. Terus waqad warada fadlu tasbihi ma rawahu Muslim an Abi Dzar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah datang di dalam fadilah keutamaan masalah tasbih. Nah, ini penjelasan daripada bahwa pikiran itu ada sedekah. Jadi biar kita ini gemar untuk bersedekah walaupun dengan tasbih, tentunya kita ini harus membaca mengenai fadilah keutamaan daripada amalan-amalan pikiran ini. Termasuk di sini adalah keutamaan tasbih. Pertama adalah ma rawahu Muslim an Abi Dzar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-akhbirukum bi habil kalam. Apakah kamu tidak ingin aku kabarkan tentang perkataan yang lebih dicintai, yang paling dicintai kepada Allah Subhanahu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Inna habal kalam ila Allah Subhanahu wa hamdi. Sungguhnya perkataan, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah bihamdihi. Terus Wafirwatin subhana rabbi bihamdi. Jadi versinya macam-macam, yang penting
Yang penting ngelafaz tasbih. Subhan seperti sujud, subhanallah wa hamdi, subhanallah adzim wa hamdi, atau subhanallah hamdi subhanal adzim, subhanallah wa hamdi, macam-macam lah ini. Terus Mastafallahu. Oh, dikali. Oh, lihatin dalam riwayat disebutkan anna Rasulullah SAW su'ila anil kalam afdalu. Dalam riwayat lain disebutkan kepunyaan Imam Muslim bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya mengenai ayu kalam afdalu, pembicaraan apa yang paling afdol, yang paling utama, maka beliau menjawab Mastaghfiru li malaikatihi ibadihi subhanallah wa hamdihi. Jadi sesungguhnya Allah tidak meminta mastaghfiru li malaikatihi ibadihi subhanallah wa hamdihi. Jadi mastaghfiru li malaikatihi subhanallah wa hamdihi wa ta'ala alaihi. Yaitu perkara yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikatnya dan juga hambanya itu apa? Subhanallah wa hamdihi. Jadi dalam riwayat ini bahwa yang paling ucapan atau perkataan yang paling sempurna, yang paling afdal itu apa? Subhanallah wa bihamdihi tasbihan. Lah, ternyata kita tidak boleh memakan hadis, tidak makan hadis maksudnya apa? Mencerna atau memahami hadis hanya sebatas teksnya. Lah, ulama mengkomentari gini, wa hadza mahmulun ala kalamil adamin. Dan riwayat ini adalah diarahkan ala kalamin adamin, atas pembicaraan bangsa anak dan bangsa manusia. Wa ila, kalau tidak begitu, kalau tidak diarahkan begitu, fal Quran afdalu, maka Quran ini adalah afdalu, yang lebih utama, suatu yang utama minat tasbih ketimbang tasbih wa tahlil al mutlaki, dan tahlil yang mutlak. Jadi tadi kan dalam satu riwayat bahwa yang paling ucapan yang paling sempurna apa, yang paling afdal adalah subhanallah hamdi. Nah, ini diarahkan pada perkataan anak Adam. Karena apa? Tatkala dia diarahkan pada perkataan Adam, maka itu kurang pas. Karena apa? Quran ini adalah yang nomor satu. Ucapan yang nomor satu dikiran adalah Quran. Karena apa? Quran ini adalah perkataan, ucapan, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka Quran itu nomor satu. Jadi pikiran yang paling utama adalah apa? Baca Quran. Walaupun dalam hadis tadi subhanallah hamdi adalah hebat, tahlil adalah miftahul jannah hebat, tapi itu semua kalah dengan Al-Quran. Maka Quran nomor satu ketika kita ini kepengen dikiran, maka menghafal Quran itu hebat kan? Karena apa? Dia ini punya pikiran yang nomor satu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya Quran ya tadi ya turun tahlil, tasbih, sholawat, itu semua adalah pikiran. Terus fadilah satu lagi dari riwayat Al-Harith fadzkuru fi afdalu. Wa amal ma'sur fi hawatin aw kharin fadzkuru bi afdalu. Ada pun doa-doa yang datang lewat hadis sahih fi waktin, di dalam satu waktu, au halin, atau keadaan fa'azdor bihi, maka kita menyibukkan diri bihi dengan dikiran itu, afdalu jadi utama. Ini jadi Quran secara umum kan adalah afdal. Ini jujukan Quran kan. Bagaimana Quran ini adalah nomor satu. Tapi kalau ada datang Rasulullah SAW ini mengajikan suatu amalan tidak Quran, pikiran, di saat tertentu, memang hadiah kayak seperti baca sholat, ya tak? Baca sholat apa? Ada istighfar, ayat kursi, terus apa? Subhanallah 33 kali. Itu lebih utama ketimbang baca Quran, ya tak? Dilihat dari pada tempatnya. Jadi ketika kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus baca Quran, Ar-Rahman, itu bagus tidak? Karena apa? Quran ini nomor satu, tapi lebih bagus adalah ketika yang gila saya itu adalah sesuatu yang memang diamalkan oleh Rasulullah menurut hadis yang terpilih, hadis sahih. Ya tak? Jadi jangan salah paham kan?
Jadi Quran itu nomor satu. Tapi kalau ada dikir yang pas, yang memang syaratnya sahih dari Rasulullah, amalan ajib Rasulullah, itu lebih didahulukan. Seperti ketika habis salaman astagfirullah, terus subhanallah sampai 30 kali, terus ayat kursi sebagainya gitu. Nah itu lebih baik ketimbang kita baca Quran, walaupun Quran tadi secara umum dan nomor satu. Dan dikiran yang pas tempatnya, pas waktunya itu lebih diutamakan. Jadi tidak berbenturan antara bahwa Quran itu adalah perkataan yang terbaik. Terus satu lihat lagi mengenai tasbihan. Mangkola subhanallah hamdi bi yaumin mi'ata marratin ghufirat dzunubu. Barang siapa membaca subhanallah hamdi sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka akan diampuni dosa. Ini masalah ini. Dan ulama ini mengatakan bahwa 100 kali ini tidak harus satu majelis, tidak harus berurut-urut, tidak harus satu waktu satu tempat. Jadi nyicil misalkan ini pagi 5 kali, terus 1 jam lagi 5 kali, atau habis sholat misalkan diambil 20 kali kan, kali 5 berarti kali 100. Ini 100 kan kali. Itu mengenai daripada keutamaan tasbih. Dan keutamaan tahlil ya macam-macam banyak lah. Intinya apa? Setinggal lalu adalah kitabul jannah, kunci surga. Artinya kalau kita ini mempelajari daripada fadilah dzikir, kita ini akan tertarik semua. Karena apa? Fadilahnya besar sekali. Ya, sholawat ini sholat 10 kali dibalas 100 kali ya. Kan menarik semua kan? Kalau tasbih ini kan disebutkan nanti satu tasbih ini nanti akan dibalas satu pohon kurma nanti di surga. Ini kan. Setiap takbir ini ada macam-macam, pokoknya tertarik sekali. Intinya apa? Bahwa kita ini diiming-iming oleh Allah dengan segala dikaran itu, balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat punya fadilah sendiri kan. Intinya apa? Kita ini disuruh iling kepada Allah sebanyak-banyaknya. Intinya itu. Jadi kalau orang sudah tingkat tinggi, ya udah pilih-pilih dikira itu pokoknya yang penting iling apa pokoknya dilaksanakan terus, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu. Intinya orang ini diiming-iming oleh Allah agar apa? Ingat kepada Allah selalu ya. Kalau kita tahlil tok, tasbih ini besar pahalanya ya. Tasbih ini besar pahalanya. Sholawat juga besar. Kan kita bingung kan? Ternyata kesimpulannya apa? Kita ini diiming-iming oleh Allah dengan segitu banyak ganjaran daripada dzikir bermacam-macam kan. Kalau kita sholawat tok, wah ini tasbih ini nanti aku yang kehilangan fadilah tasbih ini, ya tak? Intinya apa? Orang ini disuruh dzikir sebanyak-banyak oleh Allah SWT. Karena manusia ini senang untuk diiming dengan hadiah besar, itulah Allah ini ngasih iming-iming ini, sholat fadilahnya ini, baca Waqiah ini. Intinya apa? Orang ini akan selalu ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya dimanapun tempat berada di saat kapan. Intinya itu, ya tak? Karena ketika kita baca dzikir ini pokoknya bagus semua. Mulai dari kita baca habis sholat, istighfar. Ketika baca istighfar nanti diampuni dosanya. Siapa yang tidak mau? Ketika baca ayat kursi setelah sholat, itu tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Bagus semua kan tidak? Intinya apa? Orang ini pokoknya jangan sampai telat untuk dzikir kepada Allah. Habis sholat subhanallah nanti sampai berapa kali kan? Akan diampuni dosanya walaupun dosanya seperti untung buih di lautan. Kan menarik semua kan ya? La ilallah 100 kali itu nanti di akhirat bagaikan purnama wajahnya. Beda. Siapa yang tidak kepincut itu kan? Nah itu pokoknya intinya apa? Orang ini tidak punya amalan wiritan wajib setiap harinya. Mungkin dia milih iya tadi subhanallah lagi 100 kali. Pokoknya diajukan mungkin dia mengambil aku sebelum maghrib lah ini. Jadi untuk pelajaran kita semua, walaupun tadi aku belum melaksanakan 100% ya, kita mengajak semua kan sama-sama belajar la ilallah apa kan, setiap subuh istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, itu setiap harinya harus kita punya simpanan itu. Kalau enggak kita nanti di akhirat akan akan ada sesal-sesalnya. Nanti rahmatullah, insyaallah demikian. Intinya kesimpulannya adalah apa? Bahwa Allah ini sangat pemurah, as-syakur, teriman daripada amalan daripada manusia.
Jadi orang miskin, orang kaya dikasih kesempatan sama-sama untuk mendekatkan diri sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya gitu kan. Ini ya dari hadis ini. Terus sedekah itu tidak harus dengan uang. Tatkala orang kaya sedekah dengan harta, orang miskin bisa sedekah sebanyak-banyak dengan gigi, dan yang tiga itu tidak perlu modal yang besar. Ya dah. Kita diem terus umi-umi, tidak umi kita gertak dia aja udah diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kita kata Allahu Akbar dalam hati kan, itu pun ada nanti balasan. Nah intinya apa tadi, seseorang ini semuanya adalah punya kesempatan mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia ini orang miskin, orang kaya, TKI, pedagang, pejabat, presiden, orang jelata, sebagainya, itu punya kesempatan untuk mendekati diri sama-sama sedekah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang di Mekah dekat Hajar Aswad, ya bisa cium aswad satu hari misalkan 1 kali atau 1000 kali kan, tetap orang Indonesia pun punya kesempatan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang di depan Ka'bah punya kesempatan istijabah kepada Allah, ya orang Indonesia pun punya, karena malam ini ya setiap orang ini punya malam sendiri kan. Setiap malam Allah ini punya waktu istijabah, walaupun tidak di Mekah kan, walaupun di Indonesia, tetap dia ini punya kesempatan istijabah sebagaimana orang Mekah istijabahnya di depan Hajar Aswad. Ketika orang Indonesia tidak bisa ke sana, ya nanti malam jam 2 malam aku tahajud, kan sama-sama punya kesempatan. Jadi kita tidak boleh iri terhadap kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang ini punya tadi makom tersendiri sendiri. Jangan iri kan, ketika aku tidak bisa sedekah, aku gimana, Allah tidak adil. Nah ini adalah bahaya. Karena orang ini dikasih kesempatan sesuai dengan porsi potensi masing-masing. Demikian kesimpulannya, semoga Allah memberikan kita hidayah, ilmu manfaat, dan juga kesempatan untuk menambah ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan, mohon maaf atasnya, dan kebenaran sejati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan adalah memang hamba yang banyak dosa, yang kurang ilmu, sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan kifat majid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.